Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdo Birbi Jackson. Saya dari lokal 4A Ekonomi Syariah. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan proses pemasaran syariah di perusahaan gula Sari Aren. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama prinsip-prinsip pemasaran syariah atau pendahuluannya. Yang pertama itu kita harus memiliki kejujuran, yang dimana informasi yang disampaikan kepada konsumen harus dan tidak transparan. Yang kedua ada adil, yang dimana perusahaan harus memperlakukan semua pihak dengan adil, baik itu konsumen, karyawan hingga masyarakat, dan juga mitra bisnis. Adapun yang ketiga keberkahan, yang dimana setiap aktivitas juga harus membawa manfaat dan keberkahan tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Yang keempat yaitu ada keterbukaan, yang dimana seluruh proses bisnis harus dilakukan secara terbuka tanpa ada praktik-praktik yang tersembunyi atau tidak etis. Lanjut ke slide kedua. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses tahapan dan pemasaran syariah di perusahaan gula Sari Aren. Yang pertama yaitu tujuan utama dari strategi pemasaran produk dan proses pengembangan produk dari ide hingga peluncuran pasar. Yang kedua, strategi pemasaran produk dan tantangan yang dihadapi dengan proses pemasaran syariah. Adapun yang ketiga, siapa saja yang akan menjadi target dari strategi pemasaran produk tersebut. Yang keempat, produk dari perusahaan gula Sari Aren itu di mana saja dapat dipasarkan. Dan yang kelima, proses dari pemasaran produk tersebut. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga, yang mana saya akan menjelaskan tentang metode. Di sini saya mengambil dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode ini saya akan mengumpulkan data dan informasi dengan wawancara tentang proses pemasaran syariah di perusahaan gula Sari Aren. Tempatnya itu berada. Kemudian slide yang ketiga itu tujuan utama dari strategi pemasaran produk. Dalam konteks perusahaan gula Sari Aren, penerapan pemasaran syariah bertujuan untuk tidak hanya mencapai keuntungan ekonomi, tapi juga memberikan nilai moral dan etika kepada konsumen serta memastikan keberlanjutan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan membangun kepercayaan konsumen, mensejahterakan sosial dan ekonomi, keberlangsungan dengan jujur. Adapun slide yang keempat yaitu saya akan dengan proses pengembangan produk dari ide hingga peluncuran pasar. Yang pertama yaitu dengan mulai identifikasi ide produk. Yang kedua itu kemudian analisis kelayakan, kemudian pengembangan produk, kemudian pengujian pasar, kemudian peluncuran pasar, dan yang terakhir itu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan slide yang kelima yaitu strategi pemasaran produk. Ada beberapa strategi utama yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu pengembangan produk halal dan thayyib. Nah, yang kedua yaitu komunikasi pemasaran berbisnis etika. Yang ketiga ada distribusi yang luas dan terjangkau. Dan yang terakhir layanan pelanggan yang ramah dan harus responsif. Saya akan menjelaskan ke materi slide ke-6 yaitu tantangan dalam proses pemasaran syariah. Yang pertama kesadaran dan edukasi konsumen. Yang kedua ada persaingan dengan produk konvensional. Yang ketiga ada sertifikasi dan regulasi. Yang keempat ada rantai perusahaan yang berkelanjutan. Dan yang kelima ada perubahan tren dan preferensi konsumen. Pemasaran syariah di perusahaan gula Sari Aren. Ada dari segi yang pertama yaitu struktur riset pasar dan identifikasi kebutuhan konsumen, pengembangan produk, penetapan harga yang adil, promosi etis, distribusi yang tepat, pelayanan konsumsi yang baik, yang sesuai dengan jam atau tidak, dan maksud saya itu yang tepat waktu. Kemudian evaluasi dan perbaikan akan menjelaskan kesimpulan dari perusahaan atau suatu bisnis yang saya jelaskan tadi, yang dimana kita bertujuan utama untuk mengimplementasikan syariah dalam strategi pemasaran produknya yang melibatkan produk dari ide hingga peluncuran pasar dengan memastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi pemasaran produk syariah
dihadapkan pada tantangan seperti menyesuaikan komunikasi pemasaran dengan nilai-nilai syariah, memperoleh sertifikasi halal, dan memperoleh kepercayaan konsumen dalam industri yang berkompetitif. Sekian, itu tadi penjelasan dari saya. Di sini ada kata-kata atau sebuah kata motivasi untuk saya cantumkan kepada teman-teman, yang mana sebuah kata ini itu dibuat oleh teman saya yang saya akan bacakan. Bermimpilah setinggi mungkin, tetapi jangan lupa bangun untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan.